Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-solehah, ketemu lagi dengan Ustazah Selfie. Hari ini kita akan belajar tematik. Tematik yang akan kita pelajari yaitu IPA pada materi energi alternatif. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar energi alternatif. Sumber energi pengganti disebut dengan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif juga berasal dari alam, tetapi persediaannya tidak terbatas atau dapat diperbarui dengan cepat secara alami. Penggunaan sumber energi alternatif juga relatif lebih hemat dan ramah lingkungan. Sumber energi alternatif meliputi energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air, dan energi biofuel. Nah, Ustazah akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah energi matahari. Panas matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, memanaskan air, dan lain sebagainya. Panas matahari juga dimanfaatkan oleh para petani untuk mengeringkan hasil panen mereka. Nah, sedangkan penambak garam memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan air laut dan memperoleh garam. Cahaya matahari juga menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil serta pembangkit listrik melalui panel surya atau PLTS. Beberapa PLTS di Indonesia berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur, di Karangasem, Bali, dan Kabupaten Bangil di Bali. Yang kedua adalah energi angin. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Angin banyak dimanfaatkan sebagai energi penggerak pada perahu layar dan dimanfaatkan dalam olahraga para layang atau penerbangan. Energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau tubin raksasa yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Salah satu pembangkit listrik dengan angin yang disingkat dengan PLTB di Indonesia adalah PLTB Sidrap, yaitu berada di Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah energi air. Aliran air seperti sungai biasanya dimanfaatkan manusia untuk transportasi di sungai. Aliran air akan menggerakkan perahu kecil menelusuri sungai. Aliran air yang deras menyimpan energi gerak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Ada beberapa pembangkit listrik tenaga air yang disingkat dengan PLTA. Di Indonesia, PLTA ada PLTA Jatiluhur di Jawa Barat, PLTA Singkarak di Sumatera Barat, PLTK Gajah Mungkur di Jawa Tengah, dan PLTA Karangkates di Jawa Timur. PLTA Jatiluhur menggunakan bendungan air untuk menghasilkan listrik. Air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Selanjutnya, energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin deras aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan. Adalah energi gelombang laut. Gelombang laut membawa energi di sepanjang permukaan laut. Energi dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik. Gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin. Gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan tenaga listrik. Indonesia memiliki wilayah peraliran yang luar biasa. Banyak sekali daerah pantai Indonesia yang memiliki potensi sebagai sumber pembangkit listrik tenaga gelombang laut.
Namun sayang, pada potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini adalah gambaran atau komponen dasar tenaga ombak laut dengan pemanfaatan riak gelombang sebagai penggerak mula. Perlu diperhatikan bahwa seluruh komponen harus tahan terhadap korosi, karena air laut memiliki kandungan 3,5% garam yang dapat mempercepat terjadinya korosi. Cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga ombak laut dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu pertama, tabung besi berisi udara yang digerakkan oleh gelombang laut untuk memompa hidrolik. Kedua, pompa hidrolik yang bekerja berdasarkan gaya tekan yang memanfaatkan fluida cair untuk menghasilkan energi kinetik. Ketiga, turbin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Pompa hidrolik menghasilkan sebuah tekanan di mana terjadi perubahan atau pemindahan daya lebih besar dari kondisi awal. Fluida pengantar ini dinaikkan tekanannya oleh pembangkit tekanan atau gelombang air laut yang kemudian diteruskan atau disalurkan melalui pipa saluran dan dapat memutar turbin. Energi kinetik tersebut diubah menjadi energi listrik dan selanjutnya listrik tersebut disimpan sebelum dialirkan ke rumah-rumah atau tempat-tempat yang membutuhkan aliran listrik. Yang kelima adalah energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Energi panas bumi berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Pemanfaatan energi ini dapat kita jumpai pada pemandian air panas. Air panas di tempat tersebut dihasilkan oleh panas yang berasal dari dalam bumi. Teknologi modern saat ini telah memanfaatkan energi geotermal sebagai pembangkit tenaga listrik. Energi geotermal digunakan untuk memanaskan air. Uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia adalah PLTP Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Salak di Jawa Barat, PLTP Dieng di Jawa Tengah, dan PLTP Lahendong di Sulawesi Utara. Yang keenam adalah energi biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan bakar organik. Tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti buah jarak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Bahan bakar ini disebut dengan biodiesel. Di Indonesia, pasokan biodiesel untuk penggunaan dalam negeri didapat dari beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan BUMN. Nah, ada ubi, singkong, sagu, dan jagung. Nah, bahan-bahan ini dapat diubah menjadi bioetanol untuk menggantikan bensin. Biofuel juga dihasilkan dari kotoran hewan yang difermentasikan. Bahan bakar ini disebut dengan biogas yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk memasak. Di beberapa negara, biogas bahkan dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Salah satu energi alternatif lainnya adalah energi nuklir. Energi nuklir dihasilkan dari proses pemisahan atom uranium. Uranium dalam jumlah sedikit dapat menghasilkan energi yang sangat besar dan dapat memanfaatkan hingga beribu-ribu tahun. Jumlahnya yang sangat banyak di alam membuat energi nuklir dikelompokkan dalam energi alternatif. Energi nuklir tidak menghasilkan polusi udara. Namun, energi nuklir ini masih dianggap berbahaya karena kebocoran di pembangkit listrik dapat menyebabkan limbah radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, itu tadi penjelasan Ustazah Selvi tentang energi alternatif. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa di rumah selalu menjaga imun dan iman ya nak.
Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.